Baik, halo, perkenalkan, nama saya Felix Triarti dari program studi teknologi informasi angkatan 2024. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan tutorial bagaimana caranya membuat database di dalam Supabase ini. Nah, sebelumnya video ini adalah tugas dari mata kuliah basis data yang diberikan pada minggu lalu. Nah, ini telah saya tampilkan output yang telah saya buat dari proses-proses yang saya lakukan dari pembuatan database sampai ke tabel, dan jadilah relasi seperti ini. Nah, bagaimana caranya membuat seperti ini? Mari kita simak video ini. Nah, sebelumnya saya sudah mencoba membuat database, dan ketika saya akan mencoba lagi sudah tidak bisa karena hanya batas maksimalnya membuat itu cuma 2. Jadi kalau membuat lagi itu harus berbayar. Jadi kita menggunakan yang sudah saya gunakan ini. Nah, ini adalah project yang akan saya buat yang berjudul Felix 123. Selanjutnya kita lanjut di pembuatan database. Kita klik yang SQL editor. Nah, jika seperti ini, seharusnya belum ada seperti ini. Karena saya telah membuat lebih dahulu, jadi dia akan sudah ada tampilannya. Kita create database. Untuk membuat database yang akan kita buat, kita masukkan bahasa query-nya. Ini database yang akan saya buat adalah database yang telah saya buat di minggu lalu tentang pengiriman JNE. Sekarang kita run. Oke, jika dia error seperti ini, maka kita tidak bisa membuat database yang sama. Jadi kita harus menggunakan database yang ini yang telah kita buat sebelumnya. Seperti itu. Di dalam database ini kemarin belum saya buat untuk tabel, belum saya buat, cuman hanya database-nya aja. Jadi tinggal kita tambahkan untuk tabel. Kita klik yang new tadi. Di sini kita masukkan bahasa query untuk memasukkan tabel. Untuk itu saya tidak perlu untuk mengetik ulang karena saya akan langsung salin dari tugas saya sebelumnya yang telah saya buat waktu itu. Ini adalah tabel pengirim, kita salin, kita tempel di papan yang ada di Supabase tadi. Jika sudah seperti ini, tinggal kita run. Kalau seperti ini, berarti sudah pernah kita buat pengiriman tabel. Jadi tabel pengirimannya sudah ada, tinggal kita tambah untuk tabel selanjutnya. Sepertinya ini sudah ada juga, kita coba juga. Kita lanjutkan ke tabel penerima. Kalau dia error berarti sudah ada tabel yang kita buat. Seperti ini, sudah ada tabel penerima. Kita lihat lagi ke tabel pengiriman. Kita salin dan kita masukkan di sini. Kita run. Nah, ini sukses karena ini belum pernah kita coba masukkan di sini di pembuatan tabel. Kita lanjut untuk memasukkan tabel keempat karena tabel yang diminta itu minimal 5, jadi saya membuat 5.
Ini kita masuk ke tabel yang keempat, yaitu tabel kurir. Kita sama seperti langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya, kita run. Nah, sukses. Jika memang belum sudah kita masukkan di sini ataupun belum pernah kita buat di sini, maka dia akan sukses. Kalau dia sudah pernah kita buat sini, maka dia akan error karena dia akan tertimpa gitu. Dan ini adalah tabel yang terakhir, yaitu status pengiriman. Kita lanjut dan kita run. Nah, semuanya sukses. Jika dari antara tabel 5 ke tabel ini sudah sukses dan sudah masuk dalam data, maka kita klik yang database seperti ini, yang ada database. Nah, ini adalah relasi antara tabel yang telah kita buat. Kita bisa lihat di sini, pengiriman berelasi dengan penerima, pengirim, dan status pengiriman ini berelasi dengan kurir. Seperti itu. Kita bisa lihat di sini dari database yang telah kita buat. Di dalam aplikasi ataupun website ini, membuat relasi sangatlah mudah karena sudah otomatis langsung diberikan relasi seperti ini. Jika kita lihat belajar di sebelumnya, yaitu exam PP, ini belum ada untuk otomatis membuat relasi seperti ini. Tetapi jika dalam Supabase langsung diberikan relasi seperti itu. Oke, baik. Sekian dari penjelasan video yang saya berikan. Untuk penjelasan dan kata yang kurang berkenan, saya minta maaf, dan sekian video dari saya ucapkan terima kasih.